Stephen Hawking, kartografer kosmos gelap yang memperluas batas imajinasi. Stephen William Hawking lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford, tepat di tengah Perang Dunia Kedua, saat ketidakpastian dan ketakutan mendominasi kehidupan sehari-hari jutaan orang Eropa. Orang tuanya, Frank dan Isobel Hawking, yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan pendidikan, menanamkan pada Stephen sejak kecil kecintaan mendalam terhadap pengetahuan. Dalam rumah yang penuh buku dan percakapan intelektual, Stephen belajar mengamati dunia dengan perpaduan kekaguman dan disiplin. Rasa ingin tahu yang muncul sejak dini ini, yang membuatnya bertanya tentang asal-usul waktu dan sifat ruang, menjadi benih dari salah satu pikiran paling cemerlang abad ke-20. Masa kecilnya dihabiskan antara London dan St. Albans, dalam lingkungan akademik di mana kesederhanaan pasca perang hidup berdampingan dengan kebangkitan ilmiah yang menjanjikan. Hawking tampak sebagai murid yang ceroboh, suka bermain, dan imajinatif, namun di balik itu tersembunyi bakat luar biasa. Sejak muda ia menonjol dalam matematika, fisika, dan pembuatan perangkat mekanis improvisasi, cerminan dari ketertarikannya pada hukum-hukum yang mengatur dunia. Para gurunya menggambarkannya sebagai murid yang pendiam, tetapi mampu memecahkan masalah kompleks dengan intuisi yang mengejutkan. Pada 1959, ia masuk University College Oxford, di mana ia mulai menonjol karena kemampuannya berpikir melampaui batas yang ada. Sikap santainya kontras dengan mahasiswa lain, tetapi jeniusnya tak terbantahkan. Ia menyelesaikan studi fisika dengan mudah dan memutuskan melanjutkan ke Cambridge, memulai program doktoral dalam kosmologi di bawah bimbingan Dennis Sciama, salah satu pilar astrofisika modern. Pada tahun-tahun itu, hidupnya mengalami perubahan dramatis. Pada usia 21 tahun ia didiagnosis dengan amyotrophic lateral sclerosis, ALS, penyakit degeneratif yang secara bertahap melumpuhkan otot dan pada masa itu menurunkan harapan hidup hanya beberapa tahun. Berita ini membuatnya terdiam dan cemas, merasa waktu seakan-akan meloloskan diri. Namun, Hawking mengubah kesulitan ini menjadi dorongan hidup. Pikirannya, bebas dari keterbatasan tubuh, bersinar dengan intensitas baru. Di Cambridge, di mana tradisi intelektual hidup berdampingan dengan teori-teori berani, ia memfokuskan diri pada studi asal-usul alam semesta, lubang hitam, dan kondisi ekstrim ruang waktu. Kemampuannya memvisualisasikan persamaan kompleks sebagai gambar geometris memungkinkannya merumuskan ide-ide revolusioner. Bersama Roger Penrose, ia membuktikan bahwa alam semesta harus muncul dari singularitas, titik dengan kerapatan tak terhingga di mana hukum fisika runtuh. Temuan ini menantang fisika klasik dan filosofi kosmos, membuka era baru dalam eksplorasi waktu dan eksistensi. Kontribusi paling terkenalnya datang pada 1970-an, ia mempostulasikan bahwa lubang hitam memancarkan radiasi, yang kini dikenal sebagai radiasi Hawking, menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas umum. Penemuan ini mengguncang astrofisika, menghadapkan ilmu pengetahuan pada masalah informasi, dan menempatkan Hawking sebagai figur sentral dalam pemahaman alam semesta. Seorang pemuda dengan tubuh terbatas berhasil menerangi wilayah-wilayah paling gelap dari realitas. Perkembangan penyakitnya tak kenal ampun. Ia kehilangan mobilitas, terpaksa menggunakan kursi roda, dan setelah trakeotomi, juga kehilangan kemampuan berbicara. Namun, semangatnya menentang batas-batas itu. Dengan bantuan teknologi dan synthesizer suara yang menjadi bagian dari identitasnya, ia terus mengajar, meneliti, dan melakukan perjalanan. Kehadirannya, secara fisik dan metafisik, menjadi pengingat bahwa kecerdasan dan kreativitas dapat melampaui batasan tubuh apapun. Pada 1988, ia menerbitkan A Brief History of Time, mendekatkan pertanyaan terdalam fisika teoretis kepada publik. Dengan gaya yang jelas dan elegan, ia menjelaskan relativitas, kosmologi kuantum, lubang hitam, dan ekspansi alam semesta, menjadikan sains sebagai puisi rasional. Buku ini menjadi fenomena dunia, terjual jutaan eksemplar, dan menegaskan Hawking sebagai komunikator sains serta simbol perjuangan manusia melawan yang mustahil. Baginya, membuat alam semesta dapat dipahami adalah mendemokratisasi pengetahuan dan mengingatkan bahwa kita semua adalah penghuni kosmos yang terus mengembang. Selama beberapa dekade berikutnya, Hawking terus mengeksplorasi masalah seperti gravitasi kuantum, topologi ruang waktu, dan kemungkinan multiverse. Ia bekerja sama dengan peneliti terkemuka, membimbing disertasi doktoral, dan menghadiri konferensi internasional, menjadi rujukan pemikiran kontemporer. Humornya, sarkastik dan ironis, menyertainya bahkan di saat-saat tersulit. Ia menegaskan bahwa selama ada kehidupan, ada harapan, dan alam semesta menanggapi mereka yang berani bertanya. Ketenarannya tidak melindunginya dari ketegangan internal. Ia menghadapi konflik profesional,
debat ilmiah, dan tantangan pribadi akibat penyakit dan kehidupan keluarga. Namun, kebesarannya terletak pada kemampuan meninjau kembali ide, menerima bukti baru, dan maju dengan kerendahan hati dan tekad. Di tahun-tahun terakhirnya, Hawking terus bekerja dari kursi roda, terlibat dalam proyek teknologi, dan mempromosikan eksplorasi luar angkasa. Suaranya yang disintesis menjadi simbol ketekunan intelektual. Ia meninggal pada 14 Maret 2018, bertepatan dengan ulang tahun Albert Einstein, dikelilingi keluarga, setelah menjalani hidup yang menantang semua prediksi medis. Kematian ini menutup bab luar biasa dalam sains, namun membuka horizon tak terbatas akan pertanyaan. Warisan Hawking sangat besar. Teorinya terus membimbing fisika teoretis, bukunya menginspirasi generasi, dan hidupnya menunjukkan bahwa pikiran manusia dapat melampaui batas paling keras. Ia mengajarkan bahwa alam semesta luas, misterius, dan indah, bahwa memahaminya adalah tindakan keberanian intelektual, dan bahkan di tempat tergelap, lubang hitam, penyakit, dan ketidakpastian, cahaya tetap ada. Ia memperkenalkan gagasan bahwa menjelajahi kosmos juga berarti menjelajahi kondisi kita. Rapuh, terbatas, tetapi mampu membayangkan yang tak terbatas. Hawking, seperti Freud dalam psike manusia, membuka pintu menuju yang tidak diketahui dan mengundang untuk melewatinya tanpa rasa takut. Hidupnya adalah pernyataan bahwa, meski tubuh terbatas, manusia tak terbatas dalam kapasitasnya bertanya, bermimpi, dan menemukan. Dalam ketegangan antara kerentanan dan kebesaran itu terletak karya besarnya. Dalam perjalanannya menuju kosmos yang gelap dan memikat, Stephen Hawking menjadi kartografer tak terbatas, mengingatkan kita bahwa selama ada rasa ingin tahu, alam semesta selalu dalam jangkauan pikiran kita.